Halo bro, aku Faisal M. Nurulda. Hari ini aku akan bahas bahwa di market satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Yuk simak videonya. Bro, kamu pernah mikir nggak sih, kenapa kalau aku tahu banget arah market itu pasti, kenapa aku nggak full margin sekalian? Atau gini, kalau emang analisaku sudah pasti, ngapain aku masih pasang stop loss? Buat apa juga kita repot mikir-mikir money management di sana? Secara logika nih, kedengarannya kan masuk akal. Kalau misalnya nih, aku tahu besok Bitcoin akan turun sampai 65.000. Kenapa aku nggak sell sekalian aja sekarang? Toh, cuman sekali, besoknya bangun pagi cuan. Kalau nggak ada uang, bisa aja kita langsung aja pinjol. Toh besok juga pasti profit. Tapi kenyataannya emang nggak seperti itu. Waktu awal-awal belajar trading, aku mikir, wah aku udah jago banget nih di teknikal ini. Dari situ udah muncul kalimat berbahaya. Kalau lotnya aku gedein, berapa kira-kira keuntunganku ya? Kalau kalimat itu sampai muncul di dalam dirimu, bom waktu akan menunggu kamu. Ya, tinggal kapan aja meledaknya. Bisa aja nih seperti ini. Hari pertama profit, hari kedua profit, hari ketiga masih profit, dan hari keempat karena udah merasa profit terus-terusan, kita gedein lotnya. Sampai akhirnya market itu nggak peduli akan hal itu. Tiba-tiba ada satu candle panjang. Gak cuman ngambil profitmu, bahkan modalmu pun diambil seketika. Udah lotnya kegedean, stop loss pun nggak dipasang waktu itu. Profit berhari-harimu kemarin hilang semuanya, termasuk modalmu juga. Dari situ aku mikir, kenapa orang-orang yang jago dalam trading, yang benar-benar jago nih ya, masih ngomongin tentang money management, masih ngomongin tentang risk dan reward. Karena mereka tahu satu-satunya yang pasti di market adalah ketidakpastian. Kenapa juga mereka gak ngajarin, bro all in aja, ini udah pasti nih harga turun ini. Toh hidup cuman sekali, entry juga cuman sekali. Kenapa nggak jadi cacing-cacing naga-naga sekalian? Mereka yang udah bener-bener lama trading masih ngajarin risk per trade, stop loss, jangan overload, dan jangan pakai uang kebutuhan sehari-harimu. Padahal menurut kita nih, mereka udah trading puluhan tahun. Dan tentunya udah paham dong pola market seperti apa. Ya, jawabannya sih cuma satu. Mereka sebenarnya benar-benar nggak tahu 100% arah market itu kemana. Namanya juga prediksi, ya bisa aja salah. Gini bro, kamu boleh percaya sama si A, si B, kamu boleh pakai sistem ini dengan win rate yang gede. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, selama yang masih namanya prediksi, itu 100% tidak akurat. Dan selalu kemungkinan salahnya itu masih ada. Disitulah fungsi money management itu ada. Bukan buat ngeribetin kita sebagai trader, tapi dalam jangka panjang itu buat jagain diri kita sendiri. Coba bayangin bro, ada dua trader nih. Modal 1.000, setiap kali entry resikonya $200. 5 kali entry pun kalau dia loss 5 kali berturut-turut habis sudah modalnya. Kalau udah kayak gitu mental kena. Rasanya sudah ingin balas dendam di market. Deposit lagi tanpa mikir analisa. Di sini jatuhnya cuman ingin mengembalikan loss yang kemarin dan memaksakan satu kali entry ini harus profit gede. Tapi yang namanya kepercayaan semu, semua hal itu akan jadi buruk ke diri kita sendiri. Ujung-ujungnya apa? Balik lagi, loss lagi. Dan yang kedua nih, trader yang konsisten dan slow aja dia. Modal 1.000, risk per trade-nya $10. Hanya minus $100. Masih $900. Dari segi mental, tentunya trader kedua ini masih lebih baik ketimbang trader yang pertama. Karena modalnya masih ada dan trader pertama uangnya sudah habis. Dan ketika besoknya dia menganalisa lagi, dia masih konsisten dengan tekniknya. Begitu strateginya sudah bekerja, dia dapat win rate 50%, resikonya $10, dan kalau profit $30, bayangin bro, 5 kali entry aja
dia sudah dapat $150. Jadi gini bro, kemampuan bertahan di market ini lebih penting dan biasanya di trading yang bertahan lama di market itu yang lebih menang. Jadi sebenarnya apa sih money management itu? Secara simpel kayak gini bro. Berapa uang yang kamu resikokan per trade? Misalnya 1%, 2%, dan itu selalu kamu pakai resiko seperti itu. Atau berapa banyak floating yang bisa kamu terima. Dan berapa target realistismu. Bukan cuma mau soal profit berapa nih. Tapi resiko itu juga harus kamu pikirin lebih dulu. Kalau ada di sosial media yang nge-share profit $500, harusnya yang kalian pikir bukan profit $500-nya dulu, tapi resiko dia. Kalau dia dapat $500 dengan resiko per trade $100, 1/5 bro, masih enak gitu. Lah kalau pertanyaannya ketika dia loss-nya $1000 dan ketika profit $500 dalam jangka panjang, ya siapapun udah tahu pasti endingnya seperti apa. Nah gini bro, money management itu seperti kamu belajar ilmu kebal kalah. Sering dibukul, sering kalah, tapi kamu baik-baik aja. Banyak pemula itu cuman fokus satu trade, yang hari ini harus profit gede dalam satu kali entrian ini. Padahal trader yang benar itu mikirnya bukan satu atau dua trade ini. Mereka menghitung win rate mereka aja minimal 100 kali trade. Dan ketika mereka sudah melewati 100 trade tadi, mereka udah bisa mendapatkan data. Oh, teknikal ini ternyata oke juga. Nah, gitu bro. Aku yakin bro, kalau kamu tonton video ini berulang sebelum kamu tidur, mindset kamu dalam memandang dunia trading itu akan berbeda nanti.